Shalom, selamat pagi, selamat datang di ibadah online Victory Kids. Sebelum mulai ibadah kita pada hari ini, mari kita satu di dalam doa. Tuhan, hari ini kami mau mulai ibadah kami ya Bapa. Pada hari ini, Kau sertai ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhirnya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Mari kita memuji Tuhan. You are my rock, my everything. As the world shakes, shakes and things break, break. You are my rock, my everything. As the world shakes, shakes and things break, break. You are my rock, my everything. No matter what I'm gonna face tomorrow. I build my life on everything you say. See
Oke adik-adik semuanya, kita sekarang sudah memuliakan dan memuji Tuhan. Sekarang tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelum kita mendengarkan, mari kita satu di dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, sekarang kami tiba saatnya mau mendengarkan kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Kami siap untuk mendengarkan ya Tuhan. Pasangkan kami hati dan telinga yang mau sungguh-sungguh untuk mendengarkan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Salam adik-adik semuanya, selamat pagi. Gimana nih kabarnya? Kakak percaya semuanya semangat dan kabarnya pasti baik-baik saja. Sekalipun kita di rumah dan menikmati ibadah online, tidak mengurangi sukacita kita setiap hari dalam apa? Dalam beribadah, dalam memuji Tuhan. Nah, pagi hari ini kakak ingin menyampaikan firman Tuhan, cerita firman Tuhan. Nah, siapa yang masih ingat minggu lalu kita membahas tentang apa yo? Yang masih ingat kasih apa? Iya, kasih agape. Jadi selama 1 bulan kita akan belajar tentang kasih. Ada kasih agape, ada kasih filia, eros, dan ini nih kasih storge. Apa sih kasih storge itu? Yuk kita mau belajar. Kita baca dulu ayatnya ya adik-adik. Di dalam Amsal pasal 6 ayat yang ke-20 dikatakan, "Hai anakku, peliharalah perintah ayahmu dan janganlah menyia-nyiakan ajaran ibumu." Jadi ayat ini sudah jelas menggambarkan atau menceritakan supaya kita itu hidup di dalam kasih, di dalam keluarga. Jadi apa sih kasih storge itu? Dimana yang artinya kasih yang ada di dalam keluarga, baik antara ayah dan ibu sebagai suami istri atau sebagai orang tua dan anak nih ya kan. Kita harus apa? Menghormati. Antara kakek dan nenek dan cucu juga kita harus saling mengasihi, yaitu antara adik dan kakak ya juga harus saling mengasihi. Jadi kita harus menciptakan namanya kasih storge ini adik-adik, di mana yang artinya kasih di dalam keluarga. Jadi pernah nggak sih adik-adik lihat atau ngalamin atau mungkin bisa jadi itu kejadian ada di dalam tengah-tengah keluarga kita nih. Tidak ada sama sekali kasih di dalam keluarganya. Tidak ada namanya damai sukacita dalam keluarganya. Kita lihat mungkin ada orang tua, papa mamanya yang setiap hari berantem mulu ya kan, ngadu mulut terus. Setiap hari, tidak pagi, tidak siang, tidak malam, setiap hari berantem. Ada yang melihat seperti itu? Atau mungkin antara orang tua dengan anak setiap hari, dilawan terus mamanya, ini mama ini sok tahu, sok pintar ya kan, ngelawan mulu sebagai anak, kita sebagai anak. Atau antara kakak dan adik, gara-gara sedikit salah adik, udah setiap hari diomelin, adiknya dicubitin, adiknya ya kan. Sehingga apa? Tidak ada kedamaian di dalam rumah. Suasana rumah itu seakan-akan seakan-akan neraka dalam rumah itu. Jadi adik-adik di sini kita mau belajar bahwa kita harus menciptakan kasih dalam keluarga itu. Karena apa? Itu adalah perintah dari Tuhan. Itu firman Tuhan yang sudah tulis supaya kita itu harus saling mengasihi di dalam keluarga. Di dalam Injil Matius pasal 19 ayat 19 nih, yuk kita sama-sama baca. Hormatilah ayah dan ibumu dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Jadi kita sebagai anak berperan sebagai anak, ya kan? Kita harus hormat nih, hormat pada siapa? Pada ayah dan ibu kita, pada orang tua kita. Seperti apa? Seperti kita mengasihi diri kita sendiri adik-adik. Jadi kita harus taat sebagai anak. Jadi di sini adik-adik yang menjaga dan memelihara kasih dalam keluarga itu siapa adik-adik? Coba ada yang tahu siapa nih? Supaya terjadi kehangatan di dalam rumah, ada sukacita,
ada semangat, ya kan, ada ketenangan di dalam rumah. Yang memelihara itu siapa? Bukan Tuhan atau bukan orang lain adik-adik, tetapi kita sendiri yang menciptakan, keluarga kita yang menciptakan, ya kan, supaya ada damai, ada sukacita. Jadi kita yang harus ciptakan adik-adik. Karena di dalam Ibrani pasal 13 ayat yang pertama di situ dikatakan firman Tuhan, peliharalah kasih persaudaraan. Jadi kita harus pelihara kasih di dalam keluarga kita adik-adik. Jadi gimana sih caranya Kak supaya kita dapat memelihara kasih di dalam keluarga ini? Nih ada tipsnya nih adik-adik, mau tahu nggak? Nah, yang pertama adalah, nih diingat adik-adik, jadi yang memelihara supaya tercipta kasih dalam keluarga itu, kita harus takut akan Tuhan, melakukan perintah Tuhan. Nah, yang kedua, saling menghormati, bukan saling menjelekkan ya adik-adik, antara orang tua dengan anak atau antara kakak dan adik. Dia mohon maaf, dia bodoh, dia jelek, dia segala macam. Tidak seperti itu adik-adik. Jadi kita harus saling menghormati, saling menghargai antara orang tua dengan anak, antara kakak dan beradik, harus saling menghormati, ya kan. Kita harus tahu nih, kita sebagai anak itu perannya sebagai apa, ya kan. Kita harus tunduk, patuh, hormat pada orang tua, dan orang tua juga sebaliknya harus saling sayang-sayangan, ya kan. Terus selanjutnya, nah yang ketiga ini adik-adik, bagaimana supaya tercipta terpelihara kasih dalam keluarga itu adalah saling sayang, ya kan, saling mencintai di dalam keluarga, ya kan. Jadi kita harus menciptakan cinta itu di dalam keluarga kita. Karena di dalam Yohanes pasal 15 ayat yang ke-12 dikatakan, inilah perintahku. Perintah siapa? Perintah Tuhan Yesus, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti Dia yang telah mengasihi kamu adik-adik. Jadi ini perintah supaya kita di dalam keluarga itu harus saling mengasihi. Kamu harus menunjukkan kasih pada kakaknya, ya kan. Kakak juga harus menunjukkan kasih pada adiknya. Atau papa mama juga harus menunjukkan kasihnya pada anak. Dan anak juga harus menunjukkan kasihnya pada orang tua. Ya, karena Tuhan sudah lebih dahulu mengasihi kita, dan kita juga harus mempraktekannya pada dalam keluarga kita. Mau adik-adik praktek? Iya, kita harus praktek nih. Jadi biarlah kita saling mengasihi, menghargai, menghormati di dalam keluarga. Karena keluarga yang takut akan Tuhan itu berarti dia saling mengasihi, menghargai, menghormati di dalam keluarga. Jadi sampai di sini cerita firman Tuhan. Sampai ketemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati kita. Nah adik-adik semuanya, sekarang tiba saatnya kita akan memberi persembahan. Namun sebelum kita memberi, mari kita satu dalam doa. Ya Tuhan Yesus, kami terberkati ya Tuhan oleh karena firman-Mu yang sangat hebat ya Tuhan, yang sangat memberkati hidup kami ya Tuhan. Sekarang tiba saatnya Tuhan, kami mau memberikan persembahan ya Bapa. Kau berkati persembahan kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Selamat memberi. Oke adik-adik, tidak terasa ya kita mau akhiri ibadah kita nih. Sebelum kita mengakhiri ibadah kita sama-sama berdoa dulu ya. Kita mengucap syukur buat ibadah yang boleh kita laksanakan, kita lakukan pagi hari ini. Mari kita sama-sama berdoa adik-adik. Bapa, kami bersyukur pagi hari ini buat anugerah kasih setia Tuhan bagi kami. Kami boleh menikmati ibadah pagi hari ini Tuhan. Semua karena anugerah Tuhan, semua karena kasih Tuhan. Tuhan Yesus, biarlah ibadah kami pagi hari ini
terus menguatkan kami, dan terus menjaga memelihara hidup kami. Dan firman Tuhan yang kami dengar pagi hari ini, supaya kami terus menerapkan kasih di dalam keluarga kami, karena itu adalah perintah Tuhan untuk kami semuanya. Kami bersyukur Tuhan, berkati juga guru-guru, kakak-kakak Victory Kids kami yang sudah mengajari kami, membimbing kami, berikan mereka kesehatan, kekuatan, dan hikmat. Berkati juga setiap keluarga kami, pekerjaan orang tua, papa, mama kami, semuanya Tuhan memberkati. Juga kesehatan kami sepanjang minggu ini, Tuhan terus pelihara dan terus Tuhan jaga. Di dalam nama Tuhan Yesus kami akhiri ibadah kami ini, di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita.